Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kita bisa melaksanakan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Ibu lihat setiap peserta didik katanya sehat semua ya. Jadi Ibu persilakan ke kelas ya untuk memimpin doa. Ista'in abdu'a inda. Katanya sudah ada siap semua, kita bisa memulai pembelajaran kita hari ini. Kemarin kita mempelajari tentang klasifikasi laut. Ada yang masih ingat? Kemarin kita diskusi tentang apa? Zona kedalaman laut. Apa aja nak? Ada zona Abisal. Jawabannya berarti Ibu lihat kalian sudah paham semuanya ya tentang klasifikasi laut ya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita membahas tentang penyebab pencemaran perairan laut. Sekarang Ibu tanya, pasti kalian ini udah sering ke pantai ya? Di pantainya ada yang bersih apa tidak? Biasanya ada sampah apa? Daun ya. Biasanya kalau makan habis bontot dari rumah, bungkusnya dibuang sembarangan ya. Ada bungkus ayam geprek segala macam atau mungkin bungkus dari minuman ringan itu snack-snack ringan dibuang sembarangan. Padahal itu tidak baik. Betul, itu tidak baik ya. Tanpa disadari nanti sampah plastik itu kena angin, kemudian ke bawah ombak, akhirnya sampai ke tengah laut. Kalau ke tengah laut yang bahaya siapa? Hewan-hewan laut. Ikat loh ya. Jadi hewan-hewan lautnya bisa terdampak dan baik untuk lebih jelasnya lagi ya. Ibu lihat di sini masuk semua ya. Lanjut saja. Ibu sekarang kita ini pembelajaran kita hari ini ya. Baik, ini sekilas dulu ya video pembelajarannya yang ditampilkan. Dari video tadi coba identifikasi gitu kan. Ada apa sih di video tadi? Ada perairan apa? Perairan laut yang apa? Yang berasal dari sampah. Ya, sampah ya, jadi hewannya tidak bisa berenang bebas. Baik, itu lanjutkan. Nah, kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tadi. Untuk itu kita akan melanjutkan tentang diskusi dari bagian dulu LKPD kelompoknya, nanti kita bahas. Baik, setiap kelompok sudah menerima LKPD yang akan dikerjakan untuk diskusi masing-masing kelompok. Di sini dijelaskan cara pengerjaan LKPD-nya. Coba dibuka halaman 2. Ya, halaman 2. Di situ ada langkah kegiatan. Tuliskan identitas kelompok kelas dan tanggal secara lengkap, kemudian baca petunjuk LKPD dengan teliti, kemudian diskusikan dan jawab pertanyaan dengan tepat bersama kelompok yang akan presentasikan di depan kelas. Ya. Jadi di LKPD itu sudah ada gambar yang akan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Di situ Ibu sudah beri keterangan
Kelompok 1 membahas tentang limbah rumah tangga ya. Kemudian kelompok 2 membahas penyebab pencemaran perairan laut. Kelompok 2 tentang limbah dari radioaktif. Kemudian kelompok 3 tentang limbah minyak, tumpahan minyak di laut. Kemudian kelompok 4 tentang penyebabnya limbah pertanian. Kelompok 5 tentang limbah industri. Baik, sekarang mulai didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu kita presentasi. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Untuk tambahan referensi silakan buka buku cetaknya halaman 114 ya. Tambah literatur kalian untuk mengidentifikasi penyebab pencemaran perairan laut. 100 berapa Bu? 14. Audio Jungle. Audio Jungle. Tadi sudah disampaikan ya waktu pengerjaan diskusi dan program ada sekitar 20 menit ya diskusi dan untuk apa namanya diskusi menyelesaikan ini ya pembuatan materinya. Setelahnya nanti kita diskusi ya. Ibu Mas Rina berjanji. Sudah ketemu kelompok. Ibu cek dulu ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, tinggal kelompok 3 nih lagi merapikan. Bentar lagi. Kelompok 4 ya? Iya, kelompok 4. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, kita mulai masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 berdiri kami di sini akan mempresentasikan tentang penyebab pencemaran perairan laut disebabkan oleh limbah rumah tangga. Materi pertama ada video, materi kedua ada Reja, materi ketiga Kenji, dan materi keempat Arna. Mulai video. Di kelompok yang lain sambil memperhatikan materi diskusinya ya. Nanti kalian mengajukan pertanyaan. Yang posternya di ini kan Nak, biar teman-teman yang melihat hasil dari
membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu tentang penyebaran perairan laut. Kita akan mencoba mengalami kali ini akan lebih memahami dampak dan bagaimana kita bisa berkontribusi dan menyelamatkan perairan laut. Perairan laut adalah salah satu aset alam kita yang beragam. Pencemaran laut terjadi ketika bahan berbahaya masuk ke dalam laut, merusak kehidupan laut dan berdampak buruk pada ekosistem. Sumber pencemaran. Limbah rumah tangga. Definisi limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga adalah hasil sisa kegiatan sehari-hari di rumah yang mencakup sebagai jenis sampah, air kotor, dan bahan berbahaya. Limbah rumah tangga dapat berkontribusi pada pencemaran perairan laut jika tidak dikelola dengan baik. 1. Sumber limbah rumah tangga dan dampaknya pada pencemaran perairan laut. 1. Pembuangan sampah plastik. Plastik yang dibuang sembarangan bisa terbawa angin atau hujan ke sungai dan akhirnya sampai ke laut. Botol plastik, kemasan makanan, dan produk plastik lainnya. Sampah plastik merupakan masalah seriusnya perairan laut. Botol plastik, kantong plastik, dan fragmen plastik lainnya dapat mencemari laut dan membahayakan makhluk laut yang dapat memakan atau terjebak olehnya. 2. Pembuangan limbah cair. Air kotor dari kegiatan sehari-hari seperti mencuci piring dan mencuci pakaian. Dampak limbah cair yang tidak diolah dapat mengandung bahan kimia dan bakteri, merusak kualitas air laut dan ekosistem laut. 3. Pembuangan produk kimia berbahaya. Pembersih rumah, cat, dan produk kimia berbahaya lainnya. Zat kimia ini dapat mencemari perairan laut, membahayakan organisme laut, dan mengubah ekosistem laut. Pembuangan obat-obatan. Sumber pembuangan obat-obatan yang tidak benar. Dampaknya zat dan obat dapat mencemari air laut dan berpotensi merusak kesehatan biota. Kesimpulan, teman-teman, menjaga kebersihan perairan laut adalah tanggung jawab kita bersama. Karena untuk memahami sumber pencemaran, kita dapat mengambil langkah pencegahan untuk melindungi dan menjaga keberlanjutan kehidupan laut. Mari kita bersama-sama menjadi dan berubah untuk lingkungan yang lebih baik. Dari sekian banyak materi dari yang telah disebutkan oleh kelompok C tadi, intinya adalah melalui kesadaran masyarakat dan aksi kolaboratif kita dapat mengatasi tentang tantangan global plastik di laut. Mari bersatu untuk menjaga keberlanjutan dan kebersihan lautan kita. Melalui kesadaran, tindakan, dan kolaborasi kita dapat mewujudkan bumi yang sehat dan indah. Mari bergandengan tangan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Ya, bagus ya. Terus masing-masing dari kelompok satu silakan dibuka sesi pertanyaannya. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Ya, silakan kelompok 2 yang akan bertanya. Pertanyaannya, apa yang bisa menjadi penyebab utama pencemaran perairan laut dari limbah rumah tangga? Penyebab utama pencemaran perairan laut dari limbah rumah tangga adalah ketidakpahaman dalam membuang sampah, penggunaan bahan kimia berbahaya, dan pembawaan limbah cair masuk ke saluran perairan laut. Kelompok 3 ada yang bertanya? Audio Jungle. Ya, silakan kelompok 3. Membutuhkan dulu gunanya. Ini udah duluan. Iya. Bertanya, bagaimana perilaku sehari-hari kita dapat berdampak pada pencemaran perairan laut dari limbah rumah tangga? Perilaku sehari-hari seperti membuang sampah sembarangan,
menggunakan deterjen atau bahan kimia rumah tangga yang berlebihan dan membuang minyak bekas masak dapat menyebabkan pencemaran perairan laut karena limbah tersebut bisa mencapai laut melalui saluran air. Kelompok 4, oh tadi kelompok 5 ya, yang mau bertanya silakan. Dua tadi. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pencemaran perairan laut dari limbah rumah tangga? Kita dapat mengurangi pencemaran perairan laut dengan cara memilih sampah, menggunakan produk ramah lingkungan, dan tidak membuang limbah rumah tangga ke saluran air langsung. Dengan mengelola limbah dengan baik, kita dapat membantu melindungi keberlanjutan ekosistem laut. Oke. Kelompok 4 silakan, udah ruminya nih, mana yang mau bertanya silakan. Pertanyaannya, mengapa pembuangan limbah rumah tangga ke dalam perairan dapat merugikan lingkungan laut? Pembuangan limbah rumah tangga ke dalam perairan dapat merugikan lingkungan laut karena bahan kimia dan zat berbahaya dalam limbah dapat merusak laut, mematikan organisme laut dan mengancam kehidupan biota laut. Pertanyaan kami tutup. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 5 ya, terakhir ya. Semangat. Masih semangat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita di sini dari kelompok 5 kita akan mempresentasikan tentang penyebab pencemaran perairan laut limbah industri. Oke, di sini saya ini sebagai moderator. Saya sebagai pemateri pertama. Silvida sebagai pemateri 2, Dizalian sebagai pemateri 3, Anggun sebagai penjawab pertanyaan 1, Marsha sebagai penjawab pertanyaan 2. Industri dan pencemaran laut. Industri seringkali memainkan peran penting dalam ekonomi, tetapi juga dapat menyebabkan pencemaran perairan laut. Limbah dari industri dapat mencakup zat-zat kimia yang berbahaya yang dapat merugikan ekosistem laut. Pencemaran dengan logam berat ialah benda padat atau cair yang mempunyai berat 5 gram atau lebih khususnya bersentuh udara. Sedangkan logam yang beratnya kurang dari 5 gram adalah logam ringan. Logam berat seperti merkuri, timbang, arsenik, kedumen, kalium, seng, dan nikel. Audio Jungle. Merupakan bentuk materi anorganik yang sering menimbulkan berbagai permasalahan pada perairan. Penyebab terjadinya pertumbuhan logam berat pada perairan biasanya berasal dari memasukkan air yang terkontaminasi oleh limbah buangan industri dan pertambangan. Penyebab pencemaran perairan oleh limbah industri. 1. Membuang limbah cair. Beberapa industri membuang limbah cair ke perairan laut tanpa pemrosesan yang memadai. Limbah ini dapat mengandung bahan kimia berbahaya yang merugikan lingkungan. 2. Pencemaran udara yang meresap ke perairan. Emisi gas dan partikel dari industri dapat mencemari udara, dan beberapa zat tersebut dapat larut dalam air hujan dan sampai perairan laut. 3. Tumpahan bahan kimia berbahaya. Kecelakaan industri atau tumpahan bahan kimia berbahaya ke laut dapat menjadi sumber pencemaran
Dampak pencemaran industri. 1. Kerusakan ekosistem. Limbah industri dapat merusak kehidupan laut dan ekosistemnya seperti terumbu karang dan hutan bakau. 2. Ancaman terhadap kesehatan manusia. Pencemaran laut juga dapat berdampak pada kesehatan manusia melalui konsumsi karena terkontaminasi limbah industri. Jadi kesimpulannya, penting bagi kita untuk memahami jejak limbah yang dihasilkan oleh industri dan dampaknya terhadap perairan laut dengan langkah-langkah preventif dan kesadaran kita. Kita dapat menjaga laut tetap bersih dan sehat. Oke, dari sekian banyak presentasi dari kita, siapa yang ingin bertanya? Oke, kelompok 3, apa yang ingin ditanyakan? Pertanyaannya, bagaimana limbah industri di perairan laut dapat mempengaruhi hidup? Gimana? Kurang jelas. Agak dibesarkan suaranya. Bagaimana limbah industri di perairan laut dapat mempengaruhi biota laut? Oke. Jawabannya, limbah industri di perairan laut dapat merusak dan merusak biota laut. Zat berbahaya dalam limbah dapat mengganggu pertumbuhan, reproduksi, dan kesehatan organisme laut, membahayakan keberlanjutan sumber daya perikanan. Oke, sekian dari kami. Kalau ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap kelompok sudah menampilkan presentasi yang masing-masing, kemudian hasil poster yang masing-masing. Sampai di kelompok 5, ibu lihat masih semangatnya membara ya. Walaupun ya kita hujan-hujanan sampai di sini ya. Kita lanjutkan, kita evaluasi tadi. Kalian kan sudah tampil masing-masing nih di setiap kelompok ya. Kalian sudah bahas presentasi kalian. Dari kelompok 1 tentang penyebab pencemaran perairan laut limbah rumah tangga. Itu biasanya kan paling banyak dihasilkan oleh penduduk yang tinggal di sekitar sungai kan ya, yang mau buang sampahnya sembarangan ke sungai, kemudian akhirnya sungai-sungai tadi membawa sampah-sampah tadi bermuara, di muara itu mengalir ke laut ya, kembali ke laut. Siklus hidrologi kan seperti itu ya, kembali ke laut. Kemudian dari kelompok 2 membahas tentang limbah radioaktif ya. Contohnya kemarin ketika gempa Jepang 2011 ya, jadinya tsunami juga gempa Jepang itu ya, akhirnya nuklirnya bocor, limbah cairnya masuk ke perairan laut ya. Kemudian kemarin yang terakhir ya di 2022 ya, negara Jepang membuang limbah nuklirnya ke laut ya, jadi masyarakat Jepang tidak ada yang mau makan ikan ya karena takut kena limbah nuklir tadi ikannya ya. Kemudian kelompok 3 tadi membahas tentang penyebab pencemaran Laut dari tumpahan minyak di laut. Ketika kalian mungkin ada atau sebagai apa semuanya sudah pernah naik kapal laut nyebrang dari Lampung ke Jawa ya. Ada nggak ya ketika naik kapal yang lautnya kena minyak, tumpahan minyak? Enggak ada. Ada yang lihat, ada yang tidak ya. Jadi kalau lautnya tercemar kena tumpahan minyak, yang paling merasakan dampaknya pertama kali siapa? Penghuni laut, terutama ekosistem dan biota lautnya. Tapi manusia juga kena dampak. Siapa nelayan mencari ikan ya, berkurang penghasilan ikan. Kemudian kelompok 4 tadi membahas tentang limbah pertanian. Kita yang di metro ini kan banyak sawah ya, jadi petani itu nyemprot pakai pestisida, kemudian ngalir airnya ke sungai, kemudian sampai ke laut membawa tadi limbah pertanian. Jadi antara tanaman yang menggunakan pupuk pestisida mungkin lebih cepat untuk panennya ketimbang kalau dari biar butuh waktu tadi ya. Jadi petani lebih suka menggunakan pupuk pestisida, bahan kimia.
Kemudian yang terakhir dari limbah Industri. industri, terutama yang menghasilkan logam berat. Ya, logam berat contohnya tadi timbal ya, sudah dipresentasikan oleh kelompok. Baik sudah evaluasi masing-masing, tadi sudah ibu evaluasi juga setiap kelompok yang presentasinya bagus, yang aktif rekannya, ya. Kemudian semangat di setiap kelompok, yaitu nilai itu jatuh pada kelompok 5 karena semangat. Kita sudah mengevaluasi, kemudian sudah diberikan penghargaan kepada kelompok 5 yang presentasinya bagus. Sekarang silakan kerjakan tugas individu sudah dibagikan di LKPD tadi ya. Berupa soal pilihan ganda. Kasih waktu 5 menit karena soalnya tidak banyak ya, 10. Silakan dikerjakan masing-masing, nanti dikumpulkan, ibu langsung koreksi. Silakan dikerjakan. 10 menit ya waktunya ibu kasih. Ya Bu. Baik, kelihatannya sudah selesai dikumpulkan. Baik, sudah ibu koreksi dengan hasil 80 diperoleh oleh Revia dan Andika. Selamat ya, dapat nilai skornya tinggi sekali. Masih semangat ya. Baik, tadi kita sudah mempelajari tentang materi penyebab pencemaran laut. Sekarang ibu tanya, apakah kalian sudah paham tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini? Apakah LKPD-nya membantu kalian untuk mempelajari materi penyebab pencemaran laut? Sangat Apakah LKPD-nya menarik? Apakah kalian senang dengan LKPD itu untuk belajar tentang penyebab pencemaran laut? Untuk pertemuan selanjutnya silakan baca di buku cetak yang bisa dipinjam di perpustakaan tentang materi menganalisis konservasi perairan laut ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang laut ya. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Silakan ketua kelas yang untuk memimpin doa. Baik, 2, 3.